masalah ini adalah masalah berat, masalah yang senantiasa harus ditekankan, harus menjadi perhatian besar bagi kita semuanya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma 'aladtu syai'an asyaddu minan niyah. Tidaklah aku merasa sesuatu yang lebih berat menimpa diriku dibandingkan perkara ini, yaitu niat. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih saya rasakan berat dibandingkan yang lainnya daripada apa yang ada pada hatiku sendiri, niat. Dan inilah keadaan orang-orang soleh, keadaan para salafus soleh, yang mereka selalu mengkhawatirkan adanya riya, adanya sum'ah, adanya nifaq merasuk pada tubuh mereka, di hati mereka, sehingga hapus amalan seseorang, hapus tanpa tersisa sedikit pun. Seorang tabi'i, Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu salatina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullahum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Saya mendapati 30 orang dari kalangan para sahabat. Semua yang saya temui ini, masing-masing mereka takut, khawatir tertimpa kemunafikan dalam diri mereka. Tidaklah salah seorang di antara mereka yang saya temui mengatakan imanku seperti imannya Jibril atau imannya Mikail. Ini menunjukkan bahwasanya perkara niat, apa yang ada pada diri kita ini sangat difikirkan betul oleh orang-orang soleh, oleh para sahabat, menggelisahkan mereka, menggelisahkan orang terbaik dalam umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar tatkala bertemu dengan Hanzalah, kemudian Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah, telah nifak Hanzalah. Abu Bakar bertanya, kenapa engkau katakan demikian? Karena kalau kita di hadapan Rasulullah SAW mendengarkan surga, dipaparkan oleh beliau neraka, seakan-akan itu semua ada di hadapan kita. Namun tatkala kami bertemu dengan keluarga, anak, istri, sibuk dengan kehidupan dunia, semuanya jadi terlalaikan. Abu Bakar pun merasa demikian, merasakan demikian, sehingga menggelisahkan mereka. Umar bin Al-Khattab tatkala diberitakan kepada beliau, sampai kepada beliau bahwasanya Rasulullah menceritakan orang-orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman. Satu persatu orang munafik disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadapan Hudzaifah ibn Yaman. Maka Umar mendatangi Hudzaifah, bertanya, angsuduka billah, bertanya dengan menegaskan, menyebutkan nama Allah, supaya Hudzaifah jujur dalam menjawab, apakah saya termasuk golongan orang-orang munafik? Ini Umar, beliau yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwasanya setan lari kalau ketemu dengan Umar. Keimanan yang tinggi pada diri beliau, namun ternyata seperti ini. Oleh karena itu, senantiasa sesuatu yang amat penting yang itu menjadi dasar
seluruh amalan kita harus kita perhatikan, yaitu niat. Masalah mutabaah, masalah ilmu penting sekali, namun ya biasanya seorang penuntut ilmu, seorang yang sudah ngaji, ikhwan salafi, mungkin dalam masalah ini lebih teliti, ya. Tapi yang sering yang kita tekankan yaitu masalah niat. Syartun asasi lil amal ikhlasun niyah wal mutabaah. Perkara yang penting juga dalam masalah segala urusan kita, yaitu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena kita satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Tatkala kita sudah menampakkan diri bahwasanya kita adalah sunni salafi, seorang ahlu sunnah, ya maka satu dari kita membawa nama ahlu sunnah, baik dan buruknya dakwah ahlu sunnah, ya bisa jadi terpengaruh hanya gara-gara satu orang, satu oknum, ya, berjubah, berjenggot, ya namun ternyata melakukan amalan-amalan yang jelek, yang menjatuhkan nama dia sendiri dan nama ahlu sunnah secara umum. Jadi secara tidak langsung kita berada dalam satu kesatuan, satu lingkaran yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya ta'awun, saling bahu-membahu, kerjasama. Jangan malah tadabur, saling membelakangi, tahasud, saling hasad, saling menjatuhkan. Gambaran ta'awun yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu ta'awunnya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Pengorbanan yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang-orang ansor, membela Rasulullah SAW, membela dakwah Islam. Dan Allah SWT menginginkan mereka adalah orang yang senantiasa seperti itu. Tatkala mereka merasa Rasulullah sudah mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak penolong, ya, dakwah sudah terbuka di mana-mana, sebagian mereka mengatakan sekarang giliran kita untuk memperbaiki harta-harta kita yang kita tinggalkan karena jihad. Sekarang giliran kita untuk memperbaiki ekonomi kita. Maka Allah SWT menurunkan ayatnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian dengan ulah kalian kepada kebinasaan. Ya, maknanya tarkul jihad, meninggalkan jihad, tarkut ta'awun, meninggalkan ta'awun. Ya. Ini adalah at-tahlukah. Kemudian ya mungkin perkara yang penting untuk diingatkan bahwasanya kita sedang berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan itu banyak mendapatkan pahala di hari-hari ini. Ayamu Ashr Dzulhijjah ini adalah afdhalul ayam fis sanah, hari yang paling baik, hari-hari yang paling baik dalam satu tahun. Sebagaimana kalau malam-malam terbaik adalah Ashrul Awakhir fi Ramadan. Ya. Kalau malam yang paling afdol yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau amalan yang dilakukan di siang hari yang paling afdol hari-hari itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Banyak, hendaklah kita banyak beramal, amal soleh. Kalau ada kegiatan yang sifatnya
ta'awun, sifatnya kerjasama dalam kebaikan, untuk kita manfaatkan betul, kita niatkan supaya menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan soleh yang lain, sedekah, puasa, salat, zikir, qiraatul Quran, dan puncak tertingginya yaitu tanggal 9 Zulhijjah disyariatkan puasa Yaum Arafah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kapan hari Arafahnya? Insyaallah besok, ya, dipersiapkan dari sekarang, ya, kesempatan untuk beramal. Satu amalan bisa menghapuskan, ya, dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu, dan tabungan untuk tahun depan, menghapuskan dosa-dosa yang akan datang, setahun yang akan datang. Tentunya kita ini sangat butuh sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan-amalan kita yang sedikit, banyak maksiat, banyak fitnah di sekitar kita. Yang jadi momen-momen penting dalam Islam, kita itu haruslah pandai-pandai memanfaatkannya. Kalau ada pekerjaan berat di hari-hari seperti ini, pekerjaan pribadi sifatnya dunia bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Kita raih satu hari itu, kita dapat ampunan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Kita punya tabungan 1 tahun ke depan. Ya, artinya di 1 tahun ke depan dimudahkan untuk bertobat. Diampuni dosa 1 tahun kemudian, maksudnya dimudahkan untuk bertobat, mendapatkan taufik untuk bertobat. Tobat itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang tahu salah, tahu dirinya salah, diingatkan tahu, tapi dia nggak mau bertobat karena gengsi, karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan, memberatkan urusan dunianya, lebih memberatkan anaknya dan sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadi perhatian kita sebelum kita, ya, membacakan pelajaran rutin yang biasa saya sampaikan di Masjid Agung. Baiklah, kita mulai daras seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Jamil Zinu rahimahullah dalam kitabnya Kaifa Nafhamut Tawassul, bagaimana kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar makna tawassul. Ini artinya pemahaman yang benar ini pemahaman bainal ifrad wa tafrid, ya, pemahaman yang benar. Tawasul tidak semuanya dilarang, ada tawasul yang dibolehkan. Karena manusia dalam masalah tawasul terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama berlebihan dalam masalah tawasul, ya, sampai bertawasul dengan tawasul yang bid'ah, bahkan sampai bertawasul dengan tawasul syirik. Nah, sebagiannya tidak, sama sekali tidak bertawasul, tidak melakukan tawasul. Wal wasat hum ahlu sunnah wal jamaah. Golongan ketiga, golongan pertengahan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang memahami makna tawasul dengan pemahaman yang benar. Ya, bertawasul dengan tawasul yang dibenarkan. Sudah lewat, ya, contoh-contoh tawasul yang mamnu', yang dilarang, dan tawasul yang disyariatkan. Kemudian di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Di sini akan kita bahas, kita ulas dari penjelasan beliau Syekh Muhammad Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala.
Tidak ada yang ngantuk insyaallah ya. Saya maklumi ada banyak pekerjaan, banyak tahun. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokah dari apa yang telah antum amalkan, menjadikan semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lakum jami'an. Qala Syekh rahimahullah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artinya, dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian semuanya dengan nama-nama tersebut. Beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa itu bermakna ada dua pengertian, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Ya. Doa ibadah maknanya adalah ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat. Ya. Ini kita berdoa kepada Allah dengan lisanul hal. Ketika kita sholat, lisanul hal. Ya, secara kenyataannya kita itu meminta kepada Allah supaya mendapatkan pahala. Ketika kita melakukan haji, puasa, ya, lisanul hal kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Jadi doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah dan doaul masalah. Doaul masalah artinya berdoa dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini mencakup ya, dua doa, yaitu doaul ibadah dan doaul mas'alah. Nanti akan disebutkan ya keterangannya. Ya'muruna Allah Ta'ala di hadhil ayah an nad'uwahu mutawassilina ilaihi bi asma'ihil husna. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Ya. Al-Husna, husna ini isim tafdil untuk ya lafaz yang muannas. Asma lafaz muannas sehingga ya sifatnya dengan husna. Kalau lafaz mudzakkar disifati dengan ahsan. Ya, ahsanu. Hadza baitun ahsanu. Ini rumah bagus. Kalau mu'anats dengan husna. Ya, kesimpulannya Allah SWT mengkabarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah SWT dengan bertawasul dengan nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah, yang bagus. Tidak ada salah satu dari nama Allah yang mengandung kekurangan, cacat, tidak ada. Nama Allah sesuai dengan hakikatnya, berbeda dengan nama seseorang. Ada seseorang namanya Mahmud, tapi pada hakikatnya dia madmum. Namanya Mahmud, dipuji, tapi ternyata kenyataannya dia adalah orang yang dicela, jelek akhlaknya. Nah, ada namanya Hasan, baik, tapi ternyata hakikatnya dia sayyi, jelek. Kalau nama Allah SWT, nama-nama yang indah, nama yang sesuai dengan hakikatnya.
Fa inna awwala wajibin 'alal 'abdi huwa ma'rifatu rabbih maulahu wa maulahu. Ya. Allah memerintahkan agar kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Alasannya, sebabnya karena kewajiban yang paling pertama atas orang hamba adalah mengetahui Rabb-Nya, mengetahui Tuhannya. Rabb ini sejak dulu diartikan Tuhan dalam Quran terjemahan. Tuhan. Antum sudah tahu maknanya Rabb ya. Rabb ini mencakup Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Munam, Al-Malik, Ar-Rahman, ya. Al-Malik, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Mana-mana rububiyah antum sudah tahu semuanya ya. Sang pencipta, sang pemberi rizki, Al-Mutadabbir yang mengatur alam. Ini makna Rabb. Wa maulahu. Maula artinya ya bisa dah diketahui makna maula dalam bahasa kita juga maula. Tuhan. Kalau sesama manusia, tuan. Jadi alasannya, maksudnya Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan bertawasul, menyebut nama-nama Allah yang baik, karena kewajiban yang paling pertama, awal wajibin alal abdi ma'rifatu rabbihi wa maulahu. Kewajiban yang paling pertama atas orang hamba mengetahui Rabb-Nya, mengetahui Tuhannya, mengetahui maulanya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah ya, dengan nama-namanya. Ini faedah ya. Faedah. Awal kewajiban itu adalah mengetahui Rabb. Kenapa ini saya tekankan? Karena ada permasalahan dalam kutubul aqidah, khilaf dalam masalah aqidah, tentunya khilaf yang tadad ya, khilaf yang bukan masalah fikih, khilaf yang tidak ada toleransi. Disebutkan ada yang mengatakan awal wajibin alal abdi asyak. Justru awal kewajiban itu seseorang itu harus ragu dulu, jangan ditanamkan keyakinan. Seorang harus dibikin ragu dulu. Setelah ragu baru kita giring kepada keyakinan. Ini mazhabnya ahlul kalam, ahlul falsafah. Ya. Sehingga di sini ditekankan bahwasanya awal yang wajib adalah ma'rifatu rabbi wa maula. Nah, mazhab seperti ini pernah tersebar di Indonesia, khususnya di tengah-tengah mahasiswa. Jadi mereka mempraktekkan diskusi pertama kali ya, untuk mengajak seseorang ke dalam Islam dengan bersandiwara ya. Ditampilkan ya seorang dai mereka tiba-tiba kemudian membuang mushaf. Ya. Dia katakan, saya ragu, saya nggak yakin dengan isi kandungan Al-Quran ini. Kemudian setelah itu diajak berdialog, berdiskusi. Setelah itu baru dia yakin. Nah, dakwahnya orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Ditanamkan seperti ini. Mungkin masih ada di sekolah-sekolah tinggi kayak IAIN. Nah, itu semua adalah salah, batil. Awal wajibin alal abdi ma'rifatu rabbihi wa maulah. Awal kewajiban bagi seorang hamba adalah mengetahui Rabb-Nya. Pengetahuan ini
Wa dzalika bima'rifati asma'ihi wa sifatihi allati wasafa biha nafsahu fi kitabihi aw wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min ghairi tahrifin wala ta'wilin. Hal itu bisa diketahui dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang telah Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya, atau dengan pensifatan Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, tanpa ada penyelewengan makna, tahrif, tanpa adanya takwil, yang mazmum, takwil yang tercela. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Alasannya karena awal yang wajib untuk dipelajari bagi seorang muslim mengetahui Allah. Pengetahuan kepada Allah, pengetahuan tentang Allah ini dengan cara mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa kadzalika min ghairi idkhalin lil aqli fi tasawwuril kayfiyati aw muhawalati tashbih wa tamthil bil makhluqat. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak boleh dengan tahrif. Tahrif ini maksudnya menyelewengkan makna. Ya, sudah sering antum dengar ya. Allah berfirman, walillahi matsalul a'la, bagi Allah itu nama-nama, sifat-sifat yang tinggi. Misalnya tahrif yaitu mentahrifkan, menyelewengkan makna yad, tangan, diselewengkan dengan makna kudrah. Ya. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani, bahkan tangan Allah itu terbentang luas. Ahlu tahrif memaknakan yad dengan makna kudrah. Ini salah. Ya. Yad dalam ayat ini maksudnya adalah yad yang hakiki. Yad secara hakikat, secara makna yang sudah kita pahami, tangan. Kita paham maknanya itu tangan, tapi kita tidak paham kaifiyahnya, bentuknya tangan Allah seperti apa. Ini kita tidak tahu. Tapi makna tangan itu jelas kita pahami. Maksudnya dalam memahami nama-nama Allah itu jangan pakai penyelewengan di dalam makna. Ya. Jangan ditakwilkan dengan takwilan yang salah. Mereka yang mengartikan yad itu dengan kudrah, yang pertama sisi kesalahannya adalah tidak ada salafnya. Bahwasanya Rasulullah atau para sahabatnya atau ulama salaf mentafsirkan yad dalam firman Allah Ta'ala di makna kudrah ini tidak ada salafnya. Kesalahan yang kedua, kalau diartikan dengan kudrah, ini berarti membatasi kudrahnya Allah itu hanya pada dua jenis saja. Mabsutatani, karena lafadznya dengan apa? Lafadz mutanna. Yadahu mabsutatani. Berarti kudrahnya Allah itu mabsutatani, artinya hanya dua saja kudrahnya Allah. Ini pembatasan makna. Padahal Allah SWT ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu mampu, punya kudrah, punya kemampuan atas segala sesuatu. Ini salah satu contoh tahrif. Takwil maksudnya takwil yang ada dalam kitab ini, takwil itu maknanya sama, tahrif. Memang yad secara bahasa Arab ya, memang terkadang dimaknakan kudrah ya.
Secara bahasa Arab kadang orang Arab mengatakan yad, tapi yang dimaksud kudrah memang ada. Misalnya fulan indahu yad, fulan indahu yad li sultan. Si fulan ini punya tangan di penguasa itu, punya kekuatan, punya pengaruh maksudnya. Memang kadang seperti itu. Tapi khusus dalam ayat ini tidak bisa ditakwilkan yad dengan qudrah. Nah, karena berdasarkan keterangan tadi. Ini maksudnya. Pembahasan asma wa sifat. Kemudian beliau mengatakan juga tidak boleh mencampurkan akal dalam memahami kaifiyah. Dalam memahami bentuknya nama atau sifat-sifat Allah itu bagaimana, itu tidak boleh kita menggunakan akal. Ya. Atau muhawalatu tashbih, atau berusaha untuk mengumpamakan. Ini tidak boleh. Wa tamtsil, mempermisalkan bil makhluqat, dengan makhluknya. Yang jelas Allah ini maha tinggi, maha sempurna, ya, tidak serupa dengan makhluk apapun. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita berhadapan dengan zat yang maha perkasa, yang maha tinggi, maha besar, maha sempurna. Kita adalah seorang hamba yang lemah, yang diciptakan dari sesuatu yang hina. Sehingga ketika kita memahami nama-nama Allah dengan benar dan kita mengagungkannya dalam hati kita, akan memunculkan pada diri kita kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah kita lain, ya, nilai ibadah kita lain dibandingkan hanya sekedar melakukan sholat tapi tanpa memahami isi kandungan sholat. Ya, sholat itu kita sedang apa? Kalau kita niatkan sholat sekedar melakukan kewajiban, ya sudah sebatas itu, tidak akan memperoleh samarah, tidak akan memperoleh buah. Tapi ketika kita melaksanakan sholat dari awal wudu, kita sudah persiapan. Wudu itu ada fadilahnya. Basuhan tangan akan menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Basuhan ke muka akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, ya, mulut kita akan berguguran. Ini tentunya maknanya lain. Ketika kita selesai wudu kemudian sholat, kita sedang menghadap kepada zat yang maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu, Ar-Rahman, maha penyayang. Sehingga kita dalam beribadah itu betul-betul, ya, khusyuk dan bernilai tinggi. Ibadah kita bernilai tinggi di sisi kita, kita merasakan bernilai tinggi. Di sisi Allah juga bernilai pahala yang tinggi. Nah, ini maksudnya. Maksud dari mempelajari Asmaul Husna. Fahuwa kama wasafa nafsahu fil Qur'an. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah SWT sebagaimana yang telah Allah sifatkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah itu menyerupai suatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah adalah zat yang maha mendengar, maha melihat. Ya. Satu nama ini As-Sami Al-Basir, jika seseorang, ya,
praktekkan Asmaul Husna dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia punya zat, punya Rabb, punya Tuhan yang selalu mendengar ucapan kita, As-Sami', Maha mendengar. Maka dia akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan yang jorok, mengribai saudaranya, ya, dan lain sebagainya. Karena dia tahu semuanya didengar oleh Allah SWT. Apapun bahasa kita Allah tahu, Allah mendengar, Allah paham. Ini akan melahirkan khosyah yang tinggi, rasa takut yang tinggi pada diri seorang tersebut. Demikian pula Al-Basir, ya, dia mempunyai zat Rabb yang maha kuasa, maha melihat, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan akan senantiasa dia merasa terawasi, dijaga, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lalai. Ya, walaupun manusia tidak lihat, walaupun kita bersendiri di dalam suatu kamar, tidak ada satu orang pun yang melihat, namun tatkala seseorang paham betul dan mengamalkan, ya, konsekuensi, kandungan, makna dari Asmaul Husna, dengan sendirinya dia akan takut dan menjaga dirinya dari hal-hal yang akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis, ya, Allah itu mempunyai 99, barang siapa yang bisa menjaganya, menghafalnya, ya, maksudnya menjaga seperti tadi maknanya. Nama As-Sami' ini konsekuensinya apa? Ya. Nama Al-Basir konsekuensinya apa pada diri saya? Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaganya, dia akan masuk surga. Dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini terdapat kaidah yang sangat besar di dalam Islam. Kaidah apa kira-kira? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah serupa dengan suatu apapun. Nah, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Kaidah dalam Islam, kaidah yang sangat besar, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Penafian, peniadaan, kemudian penetapan. An-nafyu wal isbat. Sesuatu itu menjadi sempurna kalau ada dua unsur ini. Unsur pertama an-nafyu, yang meniadakan segala sesuatu. Kemudian al-isbat, menetapkan satu tertentu. Ya. Di sini Allah SWT meniadakan adanya penyerupaan kepada Allah SWT. Allah tidak serupa dengan satu makhluk pun. Namun kemudian Allah SWT menetapkan, mengisbatkan, ya, bahwasanya dia adalah As-Sami' Al-Basir, maha mendengar dan maha melihat. Kebanyakan orang-orang yang salah dalam memahami asma wa sifat, mereka hanya mengambil satu sisi dan membuang sisi yang kedua. Ya. Misalnya ahlu tasybih, mereka hanya mengambil isbat saja, penetapan bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat, Allah mencintai. Namun mereka tidak mengambil sisi yang lain, an-nafyu, sehingga mereka memukul rata. Allah itu mendengar seperti pendengarannya makhluk, Allah melihat seperti melihatnya makhluk, Allah mencintai seperti mencintainya seorang makhluk. Jadi salah, sesat. Ahlu ta'til mengambil satu sisi, yaitu an-nafyu. Nah,
Ditolak semua sifat-sifat Allah SWT. Bahkan nama-nama Allah ditolak. Seperti Jahm bin Safwan. Dan pemahamannya Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka hanya mengambil satu sisi, yaitu an-nafyu. Sehingga mereka tidak mau mengatakan Allah itu As-Sami, Naam, Allah Al-Basir, Ar-Rahman. Mereka tolak semuanya dengan alasan-alasan yang mereka bikin, yaitu dengan alasan akal. Kalau Allah itu disifati dengan mendengar, melihat, berarti sama dengan makhluknya. Dan mereka sudah takut dulu adanya tasybih, sehingga ditolak sekalian semuanya. Islam datang dalam keadaan wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah menjadikan kalian ini umat yang pertengahan. An-nafyu wal itsbat, suatu dua unsur yang tidak bisa dipisahkan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dengan nafyu wal itsbat ini akan memunculkan kesempurnaan. Ketika kita mengatakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun, namun kita juga menetapkan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Berarti ketika kita menetapkan Allah itu maha mendengar dan maha melihat, karena kita sudah punya kaidah pertama, yaitu an-nafyi tadi, kita langsung memahami berarti pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Allah ridho tidak seperti ridhonya makhluk. Allah marah tidak seperti marahnya makhluk, dan seterusnya. Ini tatkala kita memahami kaidah an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat kaidah yang sangat penting dalam Islam, seperti makna la ilaha illallah. Terkandung berapa unsur? Dua unsur tadi, yaitu apa? An-nafyu, kemudian al-itsbat. Meniadakan, menolak sesembahan-sesembahan yang batil, kemudian ditetapkan satu sembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nafyu wal itsbat dalam masalah pendidikan, ada istilah at-tasfiyah wat tarbiyah. Tasfiyah, pembersihan dulu, dibersihkan, baru setelah itu tarbiyah, dididik. Sama sebenarnya itu. An-nafyu, dihilangkan dulu, syubhat-syubhat dihilangkan, kemudian baru ditetapkan, dididik dengan pendidikan yang baik. Kalau yang nafyu ini belum dilaksanakan, tidak mungkin itsbat atau tidak mungkin tarbiyah itu bisa sempurna, bahkan tidak mungkin jadi tarbiyah kalau tasfiyahnya tidak ada. Masih syirik. Kemudian diajak sholat, diajak baca Quran, diajak khuruj. Ini dakwah tabligh. Mereka tidak melakukan tasfiyah, sia-sia. Sudah sholat, sudah puasa, bermacam-macam amalan ibadah dilakukan, tapi dia masih syirik. Batal amalannya, sia-sia. Nah, jadi sekali lagi, kaidah yang sangat penting dalam Islam, yaitu an-nafyu wal itsbat, yang diambil dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini mencakup semua permasalahan dalam Islam. Kemudian Allah dalam kitab ini Syekh mengatakan, al-qiyamu bihuquqi kulli ismin wa sifatin lillahi subhanahu bitta'abbudi lahu bihadhil asma'i was sifat. Dalam firman Allah Ta'ala di sini, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kita diperintahkan al-qiyam bihuquqihi, melaksanakan konsekuensi setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala
bitta'abbud, dengan cara beribadah kepadanya. Bihadhil asma wa sifat, dengan nama-nama dan sifat ini kita beribadah dengan nama Allah seperti tadi, ya, yang Maha melihat, maka kita beribadah dengan nama ini. Kita selalu merasa diawasi sehingga tumbuh khasyah, ketakutan pada diri kita. Wa du'a'uhu biha wa ta'athurul qalbi biha, dan berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Dan ta'athurul qalb artinya hati kita itu betul-betul tersentuh, ya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sangat mempengaruhi di hati kita, sangat berpengaruh pada hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang paham betul terhadap asma dan sifat, akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada hatinya, yang nanti akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, ya. Betul-betul dia hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan ruhnya sholat itu adalah apa? Al-khusyuk, ya. Ruhnya sholat, ruh, nyawanya sholat, ibarat sholat ini suatu tubuh, ya. Tubuh terdiri dari ruh dan badan. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Artinya kalau seseorang sholat kemudian tidak khusyuk, seperti apa? Kal badani bila ruh, seperti tubuh yang tidak ada ruhnya, ya, tubuh yang tidak ada nyawanya. Nah, khusyuk itu diantaranya yaitu dengan yang tadi, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fa asma'ullahil azim, nama Allah al-azim yang maha besar, al-majid yang maha mulia, al-mutakabbir yang memiliki segala keagungan, al-muta'al yang maha tinggi, al-a'la, ya, maha tinggi, dzul jalali wal ikram yang mempunyai kebesaran dan karunia, ya. Wa annahu fawqa ibadihi 'alal arsy istawa, dan bahwasanya Allah di atas hambanya, di atas arsy bersemayam, tinggi di atas arsy. Tamla'ul qalbu ta'ziman lahu wa ijlalan wa khaufan minhu wa rahbatan. Pemahaman terhadap nama-nama Allah ini tadi akan memenuhi hati seseorang dengan pengagungan dan penghormatan, rasa takut dan rasa penuh kekhawatiran. Wa annahu la malja'a minhu illa ilaih, dan dia akan meyakini tidak ada tempat berlindung kecuali kepadanya. Nah, makhluk semuanya dhaif, semuanya fuqara, tidak ada yang bisa melindungi dia kecuali Allah. Tertanam keyakinan yang seperti itu. Wa asma'ul khabir as-sami al-basir al-alim asy-syahid tamla'ul qalb muraqabatan lillah. Nama Allah seperti al-khabir yang maha mengetahui. Khabir ini maknanya lebih mendalam dari al-basir, yang mengetahui daqiqul umur, perkara-perkara yang sangat kecil, yang sangat detail, Allah itu tahu. Bahkan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui pandangan yang berkhianat, ya. Kita lagi ngomong-ngomong dengan orang di hadapan kita, ya, kita kadang melirik perkara yang haram, ya.
Khainatul a'yun. Allah tahu. Bahkan lebih dari itu, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di hati kita, Allah tahu. As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Al-Alim, Asy-Syahid. Ya. Ini akan memenuhi hati seseorang dengan sifat muraqabah, selalu dalam pengawasan Allah, selalu hati-hati. Fil harakat, ya, hati-hati. Gerakannya dia jaga, tangannya dia jaga, lisannya dia jaga, kakinya dia jaga, matanya dia jaga, semuanya dijaga. Diamnya dia pun juga dijaga. Dia itu enggak mencuri karena siapa? Karena takut orang atau karena Allah. Ya, diamnya dia merasa itu pun ada penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'ihi Rahman, termasuk nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dikatakan Rahman, Dzur Rahmah Al-Wasilah, yang mempunyai rahmat, yang al-wasi'ah, yang luas. Ar-Rahman Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, rahmat yang maha luas. Ar-Rahim Dzur Rahmah Al-Wasilah, rahim adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu rahmat yang khusus. Dikatakan Rahimul Akhirah, Rahman di dunia, Rahimul Akhirah. Artinya rahmat yang khusus ini akan diberikan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman. Kalau rahmah yang luas ini akan diberikan kepada siapa saja di dunia, tidak memandang itu orang baik, orang jelek, bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmah tersebut. Dunia, ya, dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya indallahi tusawi janaha ba'udatin ma saqa minhal kafir. Rasulullah mengatakan, seandainya kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk. Berapa gram itu kalau ditimbang sayap nyamuk? Seandainya dunia itu senilai dengan itu di hadapan Allah, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir. Allah berikan dunia kepada orang kafir, menunjukkan dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, ini rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Al-Barul Karim, yang mulia, Al-Bar, yang memberikan karunia kepada makhluknya. Al-Jawad, pemurah, Ar-Razzaq, yang pemberi rizki. Ini semua akan tamla'ul qalbu mahabbatan lahu wa syauqan, akan memenuhi pada hati seseorang rasa cinta yang tinggi kepada Allah dan rasa rindu kepada Allah. Dia itu punya zat yang maha penyayang. Ya, dia akan rindu, syauqan, rindu kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Allah menciptakan 100 rahmah. Anzala fil ardi wahidatan, Allah menurunkan ke muka bumi 1 rahmah. Fabidzalikal juz yatarahamu al-ibad wad dawab. Dengan 1 rahmat ini, dengan sebab 1 rahmat ini, terjadi kasih sayang antara hamba, antara manusia dan antara hewan. Sama-sama disebutkan di dalam hadis, seekor kuda, induk kuda itu tidak meletakkan kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Itu karena sebab rahmat Allah SWT. Binatang sebuas apapun masih sayang kalau sama anaknya. Ya. Kasih sayang yang terjadi di antara kita sesama kaum muslimin, seorang mencintai saudaranya, ya, berjuta-juta manusia, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, ya,
melakukan kasih sayang itu hanya dengan satu rahmat dari Allah SWT. Ya. Dia memahami ini, dia akan rindu 99 rahmah yang Allah akan berikan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Akan rindu kepada akhirat. Ya. Pengennya bagaimana kita agar cepat sampai kepada Allah, ya, sampai mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW tatkala disuruh memilih antara dunia dengan apa yang di sisi Allah, maka Rasulullah memilih, ya, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ya, Rasulullah memilih teman yang tinggi, teman-teman orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Menambah kerinduan kita kepada mereka, kerinduan kepada akhirat, tidak rakus kepada dunia, ya. Wa tama'an fi rizqihi, dan dia punya pengharapan yang besar, kepada Allah dalam masalah rizki, tidak mengharapkan pemberian orang lain, tidak mengharap-harap dari makhluk. Allah Rahman, Allah Ar-Rahman, Ar-Razzaq, ya. Berarti dia hanya selalu mengharap dari Allah SWT, Al-Jawad, Al-Karim, ya, yang maha dermawan, maha pemurah. Wa rahmatihi wa hamdan lahu, ya, mengharap rahmah semata-mata hanya kepada Allah dan senantiasa memuji Allah dalam seluruh keadaannya. Ditimpa kesusahan dia pun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, mendapatkan, ya, penderitaan, musibah, dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdadal insanu ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi izdada ubudiyatahu lillahi ta'ala. Setiap kali seseorang bertambah pengetahuannya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan bertambah pula peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang penting. Jadi setiap orang itu berilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, bahkan secara keseluruhan ilmu terhadap syariat, hendaklah semakin bertambah ibadahnya kepada Allah. Yang sudah lama ngaji, ya tentunya ibadahnya lebih baik dari yang awal-awal ngaji. Tapi sekarang kebalikannya, ya. Orang kalau awal ngaji itu semangat ibadah, semangat menuntut ilmu. Tapi ikhwan-ikhwan yang sudah puluhan tahun ngaji, santai. Ikut taklim yang rajin ustadznya masih ngajar, muridnya pada meridili satu-satu. Ini ya jangan. Artinya justru semakin seorang itu bertambah, semakin lama dia ngaji, semakin kuat ibadahnya, ya. Ini saya tidak menyinggung orang per orang, ya. Ini nasihat saja untuk saya sendiri, untuk saya sendiri dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan pada diri antum sekalian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.